kita akan mencoba bagaimana menjalankan aplikasi e-learning madrasah yang akan digunakan Bapak Ibu untuk mengajar atau memberi tugas kepada siswa-siswi MTS Negeri 2 Lampung Selatan. Oke, di sini yang perlu saya tegaskan di awal adalah dalam menjalankan aplikasi e-learning ini kita harus menggunakan media laptop. Mengapa? Karena kalau menggunakan media HP itu akan terasa sangat sulit sekali karena di awal-awal itu banyak sekali data-data yang harus kita masukkan. Oleh karena itu, lebih baik di awal dalam memasukkan data atau nanti memasukkan soal-soal untuk tes, untuk memberikan tugas ke anak, itu melalui media laptop. Tetapi nanti kalau untuk sebagai pengawasannya, kalau kita sudah memasukkan semua data, itu kita bisa pantau lewat HP atau lewat Android smartphone. Untuk review atau bagaimana cara penggunaan di handphone, nanti saya akan coba buat bagaimana review secara singkatnya. Kalau data-data yang Bapak buat di laptop itu sudah dikerjakan, baru kita masuk ke bagaimana menjalankan lewat HP. Oke, yang pertama ini untuk baru yang awal-awal masih belum paham. Setelah kita buka browsernya atau browser Google, Bapak Ibu silakan masuk, jangan pakai Mozilla ya, usahakan pakai Google. Bapak Ibu masukkan alamatnya, yaitu ketikkan saja di sini di pojok sini e-learning .mtsn2 Lamsel, semuanya huruf kecil ya Bapak Ibu, lalu .sch.id, lalu kita enter. Kita tunggu, ini masih loading. Tergantung dari kekuatan sinyal dari Bapak Ibu. Apabila pakai tetheringan HP mungkin akan terasa lama juga, apalagi kalau sinyalnya sedikit atau di pelosok, itu biasanya agak sulit. Oke, setelah akan masuk halaman seperti ini. Ini di sini nantinya Bapak Ibu disuruh masukkan nomor NUPTK bagi yang sudah punya, dan juga kalau yang tidak punya menggunakan NIK KTP. Lalu yang kedua adalah password. Silakan masukkan password yang sudah dibagikan di grup info. Harus diingat bahwa passwordnya menggunakan huruf besar semua. Oke, kita akan coba masukkan. Oke, kita coba masukkan. Misalnya NUPTK-nya ini saya hanya uji coba menggunakan akun palsu. Selanjutnya passwordnya silakan masukkan juga. Setelah itu, biar Bapak Ibu tidak repot mengecek NUPTK dan password, klik aja remember me, biar dia otomatis akan langsung terbuka. Apabila nantinya Bapak Ibu menutup laptop lalu mau membuka kembali, dia akan otomatis masuk. Kita tunggu saja sampai ini ada tulisan loading, berarti masih menunggu. Kita coba tunggu. Oke, setelah itu baru kita masuk ke halamannya, akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal. Kalau bagi yang baru awal pertama membuka, pasti tampilannya di sini belum ada foto, belum ada apa-apa. Nah, kalau muncul seperti ini adalah menu singkat tentang kegunaan dari fitur-fitur atau menu-menu yang ada itu apa saja. Silakan dibaca saja nanti. Selamat datang. Misalnya kita klik selanjutnya. Ini adalah fungsinya. Ini adalah menu forum madrasah sebagai media sosial madrasah di Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya kelas online. Nah, nanti ini silakan Bapak Ibu baca.
Kalau tidak mau baca, silakan lewati. Oke, kira-kira apa pertama yang harus dilakukan? Hal pertama yang harus dilakukan yaitu kita lihat kalau Bapak Ibu mau lebih rinci adalah di sini ada profilnya masih belum terlihat apa-apa. Ini kita bisa perbarui atau kita edit, update, kita klik lihat profil Anda. Di situ kita bisa masukkan foto profil dan misalnya Bapak Ibu cek lagi di sini ternyata tempat tanggal lahirnya juga belum ada, itu bisa juga diupdate. Kita coba dengan cara memasukkan foto. Di sini ada gambar kamera, kita klik saja. Kita klik, tunggu, masukkan gambar foto yang Bapak Ibu punya yang sesuai ya. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah itu kita atur, lalu klik, atau ini untuk lebih. Nah, di sini seperti ini. Kita klik upload. Ini tandanya sudah berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul foto dari sebuah guru. Kita lihat di sini kalau kita ingin melengkapi tempat tanggal lahir, Bapak Ibu silakan klik perbaharui profil. Di sini ya. Nah, ini ada perbaharui profil. Silakan diklik. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Apabila ada kesalahan, kalau NPWTK tidak mungkin salah karena kalau ada kesalahan pasti tidak bisa masuk ke akun Bapak Ibu sendiri. Nama, misal nama kurang gelar atau apa, silakan Bapak Ibu klik lalu tambahkan sendiri. Jenis kelamin, nah ini tempat lahir, silakan ditulis. Lalu untuk tanggal lahir di sini silakan dipilih atau diketik secara langsung juga bisa. Kalau repot untuk memilih, cara penulisannya adalah pertama tanggal, lalu setelah itu kasih tanda strip, lalu beri angka, selanjutnya adalah bulan. Kalau bulan September berarti 09, lalu strip lagi, lalu tahun berapa. Misal seperti itu. Nah, di sini otomatis juga akan berubah. Oke, setelah itu baru simpan perubahan. Kita tunggu berhasil. Nah, mungkin di sini kan tidak ada perubahan nih. Bapak Ibu tinggal, oh ini masih belum, nah masih menunggu, masih refresh. Nah, oke, sudah langsung masuk. Di sini sudah muncul TTL-nya atau tempat tanggal lahirnya. Namanya juga sudah terupdate menjadi Guru Teladan SPD. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah setelah seperti ini, Bapak Ibu langsung buat kelas. Artinya buat kelas adalah Bapak Ibu mengajar di kelas berapa saja. Apakah di kelas 7 saja atau di kelas 8 saja. Ada banyak rombel A, B, C, sampai I. Berarti Bapak Ibu harus buat satu persatu. Yang pertama, sebagai contoh, kita coba buat kelas online. Di sini ya. Jadi masuk ke menu kelas online. Bapak Ibu pilih buat kelas. Artinya di sini masih kosong, Bapak Ibu belum punya kelas. Kita klik. Oke, lalu muncul tampilan seperti ini. Bagaimana cara mengisinya? Ini yang pertama, kelas untuk Bapak Ibu. Pertama misalnya membuat kelas, misal kelas 7. Klik. Lalu pilih rombelnya. Rombel apa? 7A. Oke, terus selanjutnya di sini ada nama kelas. Nama kelas ini silakan diisi kelasnya kelas apa. Ini kan 7A, berarti ketik 7A lalu habis itu nama mapel yang Bapak Ibu ajar. Contoh 7A. Di sini kan sudah 7A. Mapelnya misal seperti saya, seni budaya.
pakai huruf besar saja agar biar jelas. Terus selanjutnya deskripsinya kita tulis saja biar nggak repot, belajar online. Ini harus tetap diisi, karena kalau tidak diisi nanti dia tidak bisa dibuat kelas. Terserah Bapak Ibu mau mengisi apa. Lalu mata pelajarannya Bapak Ibu pilih yang sesuai, yaitu seni budaya. Agenda pertemuan, Bapak Ibu silakan hitung kira-kira berapa kali pertemuan lagi sisa pertemuan di semester ini. Misalnya, Pak, saya sudah selesai mengajarnya, udah habis bahannya. Ya nggak masalah, yang penting adalah sisa pertemuan di semester ini kan masih aktif. Entah Bapak Ibu, walaupun materinya sudah habis, silakan Bapak Ibu memberikan tugas, nggak masalah di dalam e-learning nanti. Jadi isinya hanya tugas-tugas yang nggak masalah, tapi yang jelas tinggal berapa kali pertemuan di semester ini. Misal sisa pertemuan di semester ini tinggal 4 kali, berarti Bapak Ibu pilih 4. Lalu klik buat kelas. Kita tunggu, masih loading. Nah, setelah kelas terbuat, dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah ada 7A seni budaya. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah boleh Bapak Ibu langsung membuat kelas lagi. Ini kan baru satu. Misalnya Bapak Ibu mengajar di rombel 7A sampai F, ya Bapak Ibu berarti buat kelas lagi, lalu sampai F. Pokoknya sama prosesnya seperti tadi. Jadi misal saya buat lagi kelas 7B. 7, pilih rombelnya B, nama kelasnya berarti 7. Maaf, 7B seni budaya. Deskripsinya sama, belajar online. Mata pelajarannya juga tinggal dipilih. Agendanya tadi adalah 4. Buat kelas. Berhasil. Kita tunggu. Kalau nanti sudah berhasil, pasti di sini langsung berubah 7B seni budaya. Kita tunggu sejenak. Oke. Untuk mengisi ini silakan dicek atau bisa juga browsing di internet, itu ada. Misal pengetahuan. Yang pertama kita coba klik KI pengetahuan. Di sini ada gambar seperti ini, kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa ketik langsung di sini, atau misalnya sambil ada internet, Bapak Ibu tinggal copy paste. Nah, ini adalah KI-nya. Kita copy, lalu paste. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk, jadi ngopinya cukup sampai ini saja. Jadi angka 3-nya nggak usah dimasukkan, cukup kata-kata ini saja. Nah, setelah itu baru klik simpan. Nah, ini adalah menu untuk menyimpan, gambar untuk menyimpan. Ini kita klik. Kita tunggu. Nah, datanya sudah masuk. Ini artinya KI pengetahuan. Terus yang selanjutnya kita kembali ke sini, ke KD. Kita coba masuk ke KD. Kita lihat KD-nya adalah ini. Misal di semester ini saya tinggal KD 3.4 ini yang belum saya ajarkan ke anak. Oke, berarti kita copy dulu kata-katanya ini. Cukup kata-katanya saja, nomornya nggak usah. Kita copy. Lalu kita masuk ke sini. Tadi adalah 3.4. Artinya berarti, nah di urutannya ini Bapak Ibu tinggal tulis 4. Bukan 3.4, karena 3-nya sudah ada di sini. Nah, ini adalah urutan ke bawahnya jadi 4. Nanti dia akan tertulis jadi 3.4. Kompetensi dasarnya apa? Tadi kata-katanya sudah saya copy, tinggal dipaste. Oke, seperti ini. Lalu kita klik simpan. Setelah itu akan muncul di bawahnya seperti ini.
Oke, kalau misalnya masih ada materi punya Bapak Ibu yang ternyata KD-nya masih banyak, Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Misal karena ini 3.4, berarti selanjutnya mungkin 3.5, berarti ini cukup ditulis angka 5 lalu kata-katanya apa. Misal seperti itu, lalu klik simpan, nanti akan muncul lagi di bawahnya. Oke, ini untuk pengetahuan. Sekarang yang keterampilan, hampir sama. Kita coba klik gambar pena ini untuk memasukkan KI keterampilan. Kita coba lihat KI keterampilannya yang sesuai. Karena 3.4 berarti KI keterampilannya adalah ini. Nah, kita copy. Lalu kita paste. Lalu klik simpan. Oke, sudah masuk. Lalu urutannya di KD-nya adalah tadi 3.4, berarti pasti kompetensi dasarnya juga ikut 44 atau 4.4. Kita copy dulu ini. Copy. Ini berarti urutannya adalah 4. Paste. Simpan. Nah, sudah masuk ya untuk KD-nya. SKKD, KIKD-nya. Oke, setelah itu apabila sudah selesai semua, tidak perlu bingung karena sudah disimpan, berarti sudah masuk datanya. Kita langsung ke KKM. Kita klik. Oke, muncul tampilan seperti ini. Cara mengisi KKM seharusnya Bapak Ibu sudah paham. Ada kompleksitas, ada daya dukung, dan intake peserta didik. Kompleksitas ini artinya seberapa sulit dari materi Bapak Ibu, dari KIKD-nya, dari KD yang akan Bapak Ibu ajarkan seberapa sulit. Apabila tadi di sini ada KD-nya 2, berarti nanti pasti dari, misal saya buat lagi lah. Kita coba biar lebih jelas. Kita tambah untuk KD-nya. Misalnya ini urutan 3. Paste, simpan. Nah, ini tertambah 3, 4. Terus ininya juga. Jadi untuk KI-nya cukup sekali saja memasukkan ini adalah 4.3 simpan. Oke, di sini ada 2 KD ya. Ada 2 KD, kita coba masuk ke KKM. Kita masuk, nah kan ada 2. Menentukan KKM-nya pasti ada 2. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini KD-nya memasukkan ada 4 KD, pasti di KKM-nya juga Bapak Ibu akan menyusun 4 KKM juga. Oke, kompleksitas, daya dukung, dan intake. Kompleksitas itu adalah seberapa sulit materi dari 3.3 tadi yang pertama. Misalnya kita pilih, kalau dia sulit berarti Bapak Ibu pilih tinggi, kalau sedang ya berarti lumayan, kalau rendah berarti mudah. Contoh misal kita pilih seperti ini. Daya dukung ini artinya adalah kira-kira fasilitas untuk mengajar itu apakah mendukung, baik itu dari bahan ajar, baik itu dari medianya, apakah komplit. Kalau komplit berarti Bapak Ibu pilih tinggi, kalau lumayan ya pilih sedang. Lalu untuk intake peserta didik itu artinya Bapak Ibu di sini intake peserta didik seberapa paham untuk anak di awal mengenai KD ini. Jadi di awal ya, pengetahuan awal dari siswa. Misal saya pengetahuan siswa awal sebelum saya ajar, dia tahu nggak sih alat musik gitar itu apa? Pasti sebagian besar itu tahu. Berarti itu kita pilih tinggi. Kalau misalnya alat musik yang aneh, misalnya kontrabas, nah itu kan agak asing itu. Berarti kita pilih intake peserta didiknya rendah karena mereka belum pada tahu semua. Oke, seperti itu. Oke, langsung muncul di sini KKM-nya 44. Waduh, kok kecil banget ini. Nah, jangan ragu atau jangan panik.
ini bisa dirubah sesuai yang kita mau. Kita coba klik gambar pena tadi, lalu kita masukkan yang sesuai, misal KKM-nya 70 lah. Oke, lalu setelah itu, setelah kita klik, kita ketik, baru kita klik save atau simpan. Nah, dia akan berubah sendiri. Yang kedua, KD yang kedua juga sama, silakan dipilih saja, bebas, sesuaikan dengan kondisi keadaan. Untuk KD 3.2 silakan, kalau mau dirubah 78 terasa terlalu besar, bisa dirubah. Oke, ini untuk KKM. Lalu selanjutnya RPP. Nah, apakah RPP ini harus kita buat? Untuk RPP ini harus kita buat. Fungsinya adalah untuk apa? Karena di sini menentukan agar absensi siswa bisa tercover sampai 4 kali pertemuan. Kalau misalnya ini tidak dibuat, nanti kesulitannya adalah absensi siswa hanya tercover di 1 kali pertemuan saja. Kemungkinan seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga, Bapak Ibu silakan buat, tapi yang simple saja, jangan buat yang ribet-ribet. Contoh, kita buat yang simple saja. Oke, misal pertemuan pertama mau di hari apa? Coba Bapak Ibu lihat jadwal masing-masing yang sudah dibagikan. Misalnya Bapak Ibu ternyata ngajar cuma kebagian di hari Senin. Itu pilih jam keberapa, apakah ke jam 1, jam kedua, atau jam ketiga. Karena cuma ada 3 jam ya di jadwal yang di-share di sekolah. Misal jam ke-1 sampai jam ke-2. Pilih pertemuan, yang jelas kita urutkan. Pertemuan pertama, bahasan materi, misalnya apa? Alat, kelompok alat musik misalnya. Terus yang kedua, pilih KI-nya, KI pengetahuan. Lalu kompetensi dasarnya apa? Tadi ada 2, berarti yang pertama misal ini. Lalu tujuan pembelajaran seperti kalau Bapak Ibu membuat RPP, tujuan pembelajaran melalui metode based learning atau apa, itu silakan diisi, misal apa. Lalu metodenya silakan ceramah, diskusi, tanya jawab. Boleh diskusi tapi sama siapa? Sama orang tua. Atau misalnya apa ya? Metodenya silakan bebas diisi. Lalu medianya apa? Misal kebutuhan internet, diketik. Ini langsung muncul seperti ini tadi karena saya sudah pernah buat, jadi dia muncul ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau yang belum pernah buat pasti ini nggak ada. Jadi harus diketik. Oke, kegiatan pembelajarannya apa? Ini jangan ribet-ribet. Ada stimulus, ada ini, ada ini. Buat yang simple saja. Apa? Anak silakan membaca materi. Misal tadi kelompok alat musik. Yang simple aja. Alat musik. Lalu penilaiannya yaitu tes tertulis online. Oke, lalu kita simpan. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Kita buat lagi, klik buat sampai ke pertemuan keempat. Seperti itu caranya. Oke, kita tutup. Setelah itu apa? Setelah semuanya sampai pertemuan keempat itu sudah dibuat, kita langsung masuk ke bahan ajar. Klik bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar bisa Bapak Ibu upload langsung. Bapak Ibu punya file-file, silakan dimasukkan, baik itu video, baik itu Word, baik itu PDF atau PowerPoint, bebas, silakan diupload. Misalnya kita coba klik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita upload dari komputer. Pilih jenisnya, apakah Word, PDF, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Kita coba masukkan PDF.
klik choose file. Kita tunggu. Nah, misalnya ini adalah bahan ajarnya. Lalu kita open. Nah, sudah masuk ini. Lalu nama bahan ajar silakan ditulis biar nanti anak gampang. Oh, ini bahan ajar materi apa? Ini misalnya kelompok alat musik, seperti itu. Keterangannya kita lewati saja. Nah, setelah itu bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share siswa? Ya, kita aktifkan saja. Jadi langsung masuk ke kelas siswa. Lalu setelah itu kita simpan bahan ajar. Klik. Oke, sudah berhasil. Kita klik OK. Baik, sudah masuk di sini. Kita lihat bahan ajarnya sudah masuk. Nanti ini bisa diakses oleh siswa, baik di download. Itu akan memudahkan siswa untuk membaca secara offline atau baca di rumah. Oke. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu memasukkan siswa-siswa yang ada di kelas 7A. Karena ini belum ada siswanya, karena belum digabungkan. Caranya adalah masuk ke data siswa tergabung. Nah, kita tunggu nanti akan muncul nama siswanya. Oh, belum ada ya, karena kita belum ada siswa yang masuk. Kita klik undang siswa. Ini diklik undang siswa. Diklik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah siswa-siswanya. Di sini kok cuma 10, padahal ada 33. Kalau mau lihat selanjutnya nih, ada halaman-halaman berikutnya. Bapak Ibu silakan klik saja gabungkan semua siswa, itu akan otomatis semua siswa masuk ke kelas mapel Bapak Ibu. Khusus 7A ya. Kalau kelas lain sama, nanti perlakuannya juga seperti itu. Lagi proses, kita tunggu. Oke, sudah tergabung. Klik. Kita coba cek di halaman selanjutnya. Ini sudah tergabung. Oh, di sini ternyata harus satu-satu. Halaman 2 belum tergabung. Biar langsung tergabung semua, kita klik ini aja. Bagian sini, pojok kiri ini. Bagian pojok kiri. Kita lihat menampilkan ini, diklik angkanya. Lalu muncul 100 biar muncul semua siswanya. Oke, nah muncul semua kan. Nah seperti ini, kalau udah seperti ini baru klik gabungkan semua siswa. Kita tunggu. Jadi semua siswa langsung otomatis. Kalau seperti tadi tidak ditampilkan semua siswanya, agak repot. Perlu banyak klik gabungan siswa berulang-ulang. Kita tunggu. Baik, kalau muncul ternyata ada pemberitahuan seperti ini, proses gagal karena seluruh siswa sudah tergabung. Tadi kan 10 siswa sudah tergabung, sedangkan yang lainnya belum. Pasti akan muncul pemberitahuannya seperti ini, nggak masalah. Kita coba cek, pasti semuanya sudah tergabung. Nah, ini artinya di kelas 7A untuk mata pelajaran seni budaya itu sudah ada siswanya. Artinya siswa sudah bisa mengakses kelas Bapak Ibu. Kita tutup. Nah, kita coba refresh. Di refresh aja. Ini namanya belum masuk. Kalau misalnya seperti ini, jangan undang siswa lagi. Kita coba refresh saja.
Baik, setelah kita refresh akan muncul seperti ini nih. Nah, ini anak-anaknya, ada yang online, ada yang offline. Nah, itu bisa dicek. Ini adalah siswa Bapak Ibu di kelas 7A. Oke, selanjutnya apa? Jangan lupa mengingatkan siswa itu untuk absensi. Absensi kelas di sini fungsinya adalah, kita coba buka. Absensi kelas itu artinya untuk absen Bapak, melihat absen anak-anak Bapak Ibu di kelas 7A. Nah, di sini sekarang tanggal 18, ini diklik lalu tanda panahnya ke kanan digeser. Nah, artinya di sini kita lihat tanggal 18. Dari anak-anak Bapak Ibu ternyata belum ada yang absen. Itu bisa diperingatkan atau dikasih tahu lewat WA, atau bisa juga Bapak Ibu tulis di timeline kelas. Ini artinya pemberitahuan untuk anak-anak, nanti anak-anak bisa baca. Misal, kita klik timeline-nya, lalu Bapak Ibu mengingatkan, jangan lupa absen hari ini. Nanti itu akan terbaca oleh siswa, bagikan. Seperti Facebook ya Bu, hampir sama. Nah, nanti anak-anak akan membaca, oh ya, nanti mereka akan absen, pasti di sini akan muncul siapa saja yang sudah absen. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke jurnal guru. Ini silakan Bapak Ibu sikapi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau isi kejadian-kejadian apa dari kelas di 7A, apakah ada yang tidak aktif, silakan ditulis. Apakah anaknya kesusahan, juga silakan ditulis. Selanjutnya yaitu masuk ke menu. Nah, ini tugas-tugas online, cara membuat tugas online. Kita masuk ke menu CBT. Nah, ini Computer Based Test. Akan muncul tampilan seperti ini. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah kita buat ujian CBT baru. Klik. Kita tunggu. Jadi silakan dipastikan sinyal Bapak Ibu itu harus stabil agar mengaksesnya tidak mengalami kesulitan. Oke, setelah masuk ke menu CBT tadi, buat ujian, buat CBT akan masuk seperti ini. Kita masuk ke pertama, yaitu pengaturan ujian. Kita klik, pilih jenis ujian. Kita buat penilaian harian. Kalau akhir semester ini berarti ujian semester. Kalau kuis ini kalau kuis malah seperti orang-orang kuliah, jadi jarang kita gunakan di sekolah, jadi cukup penilaian harian. Oke, setelah kita klik, lalu di sini akan muncul suruh memilih KD-nya. Kalau kita tadi tidak buat KD, pasti kita nggak akan bisa buat CBT. Oke, yang pertama adalah misal ini 3.3. Nama ujiannya apa? Misal penilaian materi kelompok alat musik. Jadi harus diberi nama ujian apa, materi apa. Jadi anak biar tahu. Artinya penilaian materi kelompok alat musik. Oh, berarti materinya tentang kelompok alat musik. Jadi anak-anak nanti bisa baca-baca dulu materinya di bahan ajar. Kalau bahan ajarnya sudah ada banyak kan, anak-anak tinggal memilih kira-kira di hari apa, itu ujian CBT apa, materinya apa. Berarti anak tinggal belajar atau baca bahan materinya apa, disesuaikan. Oke.
Waktunya ini waktu untuk mengerjakan CBT-nya berapa menit? Silakan Bapak Ibu atur, apakah 60 menit cukup, apakah 90 menit juga cukup, silakan. Tinggal diketik aja. Lalu untuk yang bawah di sini adalah kapan Bapak Ibu mau melaksanakan ujiannya. Misalnya besok Senin tanggal 20. Klik tanggalnya, lalu misal bisa diakses mulai dari jam 7 pagi. Klik, lalu selanjutnya batasnya. Nah, ini untuk batas artinya adalah kapan siswa terakhir bisa mengerjakan. Artinya bukan 90 menit. Seperti ini artinya batasnya sampai jam 8, bukan. Tapi kita beri kelonggaran, mungkin anak-anak yang kesulitan sinyalnya atau mungkin kita berikan keluasan agar anak bisa online di waktu kapan aja. Jadi kita tentukan misalnya tadi adalah tanggal 20 jam 7, kita batasi sampai hari Selasa jam 7 juga. Artinya lewat dari itu berarti anak sudah tidak bisa kerjain. Terus fungsinya 90 menit ini apa Pak? Kok sampai hari Selasa? Artinya maksudnya adalah 90 menit adalah ini untuk mengerjakan. Jadi kalau anak sudah masuk ke menu CBT, sudah klik mulai ujian, waktunya hanya 90 menit. Kalau yang sampai hari Selasa ini artinya misalnya siswa di kelas 7A ini ada yang belum mengerjakan ujian CBT, tapi dia ternyata bukanya di tanggal 20 jam 4 sore. Itu masih bisa. Atau misalnya di tanggal 21 tapi tengah malam. Tengah malam itu jam 2 ya, jam 2 pagi tanggal 21, artinya dia bukanya jam segitu. Artinya itu masih bisa terbuka ujiannya. Tapi waktu pengerjaannya hanya 90 menit seperti itu. Oke, untuk yang ke bawah yaitu acak soal. Apakah soalnya mau diacak urutannya nanti silakan diklik kalau tidak mau, atau diklik apabila dia mau acak, terserah, bebas. Selanjutnya di bawahnya ada aktifkan ujian. Aktifkan ujian itu silakan Bapak Ibu langsung diaktifkan saja. Kalau tadi posisinya seperti ini, silakan dimatikan dulu lalu aktifkan lagi. Untuk apa? Agar kalau sudah waktunya nanti anak langsung bisa mengerjakan. Kalau ini dinonaktifkan, nanti yang repot Bapak Ibu. Kenapa yang repot Bapak Ibu? Karena kalau ini dinonaktifkan, sudah waktunya ujian, sudah masuk waktunya ujian, tapi anak-anak harus minta nomor token kepada Bapak Ibu. Nah, itu kan jadi repot. Tidak otomatis jadinya kan. Lebih baik ini langsung aja diaktifkan. Jadi ketika sudah masuk waktunya anak-anak bisa langsung mengerjakan. Oke. Setelah itu langsung masuk ke buat soal ujian. Klik. Oke. Setelah itu pertanyaan ke-1. Silakan Bapak Ibu nomor urutnya ini tidak usah dirubah-rubah karena sudah sesuai. Jadi tidak usah dirubah-rubah. Lalu yang kedua, kita pilih jenis soalnya. Ada banyak, yaitu ada pilihan ganda. Kita lihat, ada pilihan ganda, ada salah benar, ada menjodohkan, ada short answer, ada essay. Silakan Bapak Ibu pilih, bebas. Misalnya kita pilih pilihan, sebaiknya Bapak Ibu pilih antara pilihan ganda, salah benar, dan essay. Karena apa? Kalau untuk menjodohkan ini di HP anak tidak bisa untuk mengerjakan. Kalau anak mengerjakan menggunakan HP, ini soal ini tidak bisa support. Tapi kalau lewat laptop, anak pasti bisa. Tapi kebanyakan anak-anak menggunakan HP, jadi ini lebih baik tidak usah digunakan. Kalau short answer, ini repotnya adalah jawabannya kita sudah memberikan kunci jawaban, tapi
kesulitannya adalah yang menilai adalah sistem. Misalnya anak jawabnya cuma nyerempet-nyerempet, nggak pas seperti kunci jawaban, pasti itu akan dinilai salah. Jadi cukup 3 ini saja yang digunakan, pilihan ganda, salah benar, atau esai. Terserah Bapak Ibu. Kalau mau pilihan ganda aja juga nggak masalah. Kita pilih pilihan ganda. Misalnya pertanyaannya 1, angkanya tidak usah ditulis. Misalnya apa ya? Apa ada berapa senar gitar? Misalnya itu. Lalu pilihannya apa? Misal 4, 5, 6, 7, 8. Jawaban yang benar kuncinya di mana? Tinggal pilih, misal di B. Bobot nilainya satu soal berapa? Silahkan dihapus. Misal cuma 5 ya silahkan. Setelah itu langsung klik tambah soal. Lalu akan masuk ke soal kedua. Ini bisa campur-campur ya Bapak Ibu. Misalnya tadi soal pertama pilihan ganda, yang kedua misalnya salah benar. Oke, misalnya apa ya? Misalnya gitar atau piano adalah alat musik yang dipencet, contoh ya. Nah, langsung kunci jawabannya apa? Misal benar. Nah, bobot nilainya berapa? Silakan, lalu tambah soal. Kita tunggu. Oke, langsung kita masuk ke sini. Ke pertanyaan yang ketiga, misalnya yang ketiga adalah isai. Kalau isai berarti Bapak Ibu tinggal menuliskan pertanyaannya saja. Untuk kunci jawabannya ya hanya Bapak Ibu yang nanti menilai di akhirnya. Salah apalah gitu. Tambah soal. Kita tunggu lagi. Oke, misal itu ya. Oke, saya contohkan 3 soal saja contohnya. Ini 4 nggak usah. Kita hapus. Oke, setelah ini kita cek lagi coba pengaturan ujiannya. Kita coba mulai hari ini saja sampai tanggal 21. Kita akan coba nanti. Oke, setelah ini selesai, klik simpan dan tutup. Oke. Kita tunggu sampai tampilannya nanti dia akan berubah. Data berhasil disimpan. Oke, berarti sudah berhasil. Kita tunggu. Ya. Langsung setelah itu akan muncul soal yang tadi Bapak Ibu sudah buat, di sini sudah muncul. Nah, ada 3 soal seperti ini, seperti ini. Ini bisa dimulainya. Terus selanjutnya ini untuk CBT, artinya memberikan tugas secara online. Nah, sekarang kalau memberikan tugas secara offline. Offline itu apa? Artinya siswa mengerjakan di rumah, tidak usah pakai internet, tapi hasil pekerjaannya itu nantinya harus diupload lewat e-learning. Oke, kita coba masuk ke penilaian pengetahuan KI3. Di sini tertulis.
Oke. Oke, kita lihat. Nah, di sini kalau kita buka, loh, kok udah ada? Bukan, ini adalah yang tadi CBT kita buat. Artinya CBT yang kita buat akan terekap juga di penilaian pengetahuan. Di sini tertulis kan CBT, artinya ini adalah penilaian secara online. Ini adalah hasil rekapan nilainya, nantinya akan juga masuk ke sini. Oke, kita coba buat tugas secara offline. Klik buat penilaian pengetahuan. Lalu kita pilih pertemuan. Nah, ini fungsinya RPP tadi adalah untuk membuat seperti ini juga. Kalau misalnya RPP nggak kebuat atau tidak dibuat, pasti Bapak Ibu akan tidak bisa membuat soal offline. Kita pilih misalnya penilaian untuk pertemuan kedua. Pilih skemanya. Bapak Ibu pilih penugasan. Klik. Oke. Nantinya di sini akan ada keterangan jika tugas harus diupload, berarti ini harus diaktifkan. Ini diklik, ini masih belum aktif, artinya anak nanti tugasnya suruh mengupload. Oke. Lalu KD-nya kita pilih, misalnya adalah KD selanjutnya, lalu penilaian hari keberapa? Oh, di sini kedua, lalu kita hapus saja, ketik 2. Instruksinya apa? Nah, instruksinya ini tugasnya. Kira-kira soal apa yang mau Bapak Ibu berikan ke siswa? Misalnya, tuliskan not balok lagu Indonesia Raya. Upload dalam bentuk foto. Oke. Kapan mulai pengerjaannya? Misalnya tanggal 21 dari mulai jam 7 misalnya, terakhir batas pengumpulannya misal tanggal 23 malam. Oke, lalu setelah itu klik simpan. Oke, nanti apabila anak-anak sudah mengupload hasil jawabannya, kita tunggu sejenak. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, hasilnya, misal ini kan yang tadi soal offline, hasilnya kita klik, nanti akan muncul uploadan dari siswa. Oke, selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Sama, kalau penilaian keterampilan ini adalah sebuah tugas yang sifatnya praktek. Kalau ini pengetahuan kan lebih ke teori. Kalau ini keterampilan lebih ke praktek. Kita coba klik buat penampilan. Pilih skema, ujian praktek, atau proyek, atau portofolio, atau produk. Kita klik coba saya praktek. Nama penilaiannya mana ini? Nama penilaiannya misalnya tugasnya, oh bukan. Ini materi penilaian tentang misal ensemble, materi ensemble musik. Nah, ini bisa dipilih atau memainkan, misal memainkan materinya ensemble, memainkan alat musik. Terus karena tadi kan KD dari 4 itu ada 2, 4.3 atau 4.4. Silakan pilih, terserah. Kapan mau mulainya, misal tanggal 29, jamnya silakan diatur sendiri. Tanggal terakhirnya misal tanggal 30, jam berapa. Keterangannya silakan ditulis. Misal untuk tugas saya silakan praktek bermain alat musik gitar dengan membawakan lagu nasional. Hasilnya dalam bentuk video di-upload. Oke, setelah itu jika tugas harus di-upload, berarti ini kita harus aktifkan juga. Setelah itu simpan. Sukses.
Kita tunggu tampilannya sampai berubah. Kita tunggu aja. Oke, muncul penampilannya seperti ini. Nanti untuk kalau sudah waktunya ini sudah dimulai, artinya sudah memang waktunya untuk mengupload, Bapak lihat hasilnya di sini, nilai, klik, nanti akan muncul siswa-siswa yang mengumpulkan. Bapak Ibu silakan tulis nilainya, nanti ada menunya. Kita coba lihat. Nah, di sini belum dikerjakan, jadi belum ada. Hasilnya nanti biasanya muncul di ini tadi apa sih, praktek unjuk kerja. Hasilnya biasanya muncul di ada bagian tersendiri. Karena ini masih coba-coba, jadi belum ada. Misalnya Bapak Ibu 1 nilainya itu berapa sih? 1, 2, oh 2 lebih tinggi, 3, oh 25. Berarti semakin tinggi milihnya akan semakin besar nilainya. Misalnya kita 3 semua. Semuanya 3, 100. Oke, seperti itu ya. Nanti nilainya berarti langsung otomatis. Silakan divariasikan untuk apabila nilainya mau tidak bulat 100 seperti ini. Itu kalau misalnya anak sudah mengupload. Oke, kita tutup. Oke, selanjutnya itu adalah cara penting atau hal-hal utama yang harus Bapak Ibu lakukan dalam membuat sebuah kelas. Apa-apa yang harus dibuat. Oke, selanjutnya ini kan baru kelas 7A, tadi ada kelas 7B juga kan. Oke, saya coba buat kelas 7C ya, biar nanti saya bisa agak jelas menjelaskan. 7C apa tadi ya, 7C seni budaya, deskripsinya belajar online, lalu seni budaya 4. Oke, di kelas 7A tadi Bapak Ibu sudah membuat materinya komplit. Sekarang tinggal 7B dan 7C. Kalau Bapak Ibu membuat lagi materi-materi seperti tadi, pasti akan terasa jenuh. Bukan jenuh juga, terlalu lama prosesnya kan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan fitur copy kelas. Artinya nanti si kelas 7A materinya kan sudah komplit. Itu tinggal dikopikan ke kelas 7B dan kelas 7C. Kita akan coba nanti. Kita tunggu, ini masih muter. Nah, ini malah kita coba masuk ke kelas 7A. Ini masuknya ke kelas 7C. Kita coba masuk ke kelas 7A karena data-data yang komplit itu ada di sana. Kita tunggu lagi. Oke, kelas 7A. Kita lihat di bagian, kita lihat di pojok kiri, pojok kanan atas ini ada fitur copy kelas. Artinya nantinya semua Bapak Ibu yang udah buat KIKD, KKM, RPP, bahan ajar, cuma data siswa tergabung ini tidak bisa, nanti Bapak Ibu harus manual. Jadi KD, KKM, RPP, bahan ajar, terus soal-soal CBT, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan itu bisa otomatis tercopy. Caranya copy kelas, klik. Nah, di sini ada pilihannya, biarkan ini tercentang semua. Lalu pilih kelas yang mau dituju untuk di-copy. 7B kan belum ada apa-apa ini. Bapak Ibu klik, lalu copy kelas. Oke. Kita tunggu, masih loading.
Berhasil. Lalu tampilannya akan berubah masuk ke kelas 7B. Kita lihat. Ini masih 7A, kita tunggu sampai berubah. Nah, langsung muncul 7B. Kita coba lihat di KIKD. Pasti dia akan otomatis sudah ada sama dengan kelas. Nah, sudah ada kan? RPP pun juga begitu. Coba lihat. Sama, sudah ada. Bahan ajar juga pasti sudah ada. Kita coba lihat di soalnya. Nah, sudah ada juga nih soalnya. Pasti otomatis sudah ada semua. Oke, di kelas 7B materi-materinya sudah ada. Yang belum ada adalah siswanya. Karena belum ada siswa di sini. Karena kita belum menggabungkan siswanya. Seperti di kelas 7A tadi. Kita coba masuk ke data siswa tergabung. Nah, seperti ini, kita klik undang siswa karena belum ada siswanya. Undang. Kita tunggu. Oke. Pasti yang tertampil hanya 10, biar nggak lama-lama. Kita klik semua siswa tampilkan. Nah, itu udah semua siswa, baru klik gabungkan di atas ini, yang paling atas. Biar otomatis semuanya langsung masuk. Tunggu, masih proses. Bentar. Masih lama. Tergantung laptopnya memang. Oke, ini sudah tergabung. Ini sudah beres prosesnya. Selanjutnya adalah kita akan copy ke 7C. Cara mengcopy kembali ke 7C, Bapak Ibu jangan ambil datanya kembali ke 7A untuk jangan kembali ke sini ya. Jadi jangan copy kelas misalnya terus pilih ke 7C. Jangan, karena tadi sudah kita gunakan di 7B. Kalau misalnya kita gunakan 7A untuk ke 7C, pasti datanya akan pilot atau akan gagal. Oleh karena itu, untuk mengkopikan datanya ke 7C, Bapak Ibu masuk ke 7B. Karena 7B ini belum digunakan. Nah, kita copy kelas untuk 7C. Begitu juga, misalnya Bapak Ibu ada sampai kelas 7I, berarti 7C digunakan untuk 7D. 7D digunakan untuk 7E, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Kita pilih 7C. Lalu copy kelas. Oke. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai berubah menjadi 7C. Oke, setelah itu pasti semua data sudah masuk. Silakan Bapak Ibu nanti cek sendiri. Lalu langkah selanjutnya adalah sama seperti tadi, langsung masuk ke data siswa tergabung karena belum ada siswa. Lalu klik undang. Lalu kita undang siswanya seperti di kelas sebelumnya tadi. Tampilkan semua siswanya. Setelah tampil semua, baru gabungkan semua siswa. Baik, ini sudah tergabung. Berarti tugas Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal melihat di hari hanya anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, ini tugas Bapak Ibu sudah selesai. Bapak Ibu tinggal memantau lewat HP, itu bisa. Selanjutnya kita akan beralih ke
pemantauannya atau penampilannya di handphone. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.